Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Dan pertanyaan saya sebenarnya satu, apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Pemirsa, debat perdana calon presiden 2024 yang digelar KPU menuai sorotan publik. Dari adu gagasan, saling sindir hingga saling serang tersaji. Lalu di antara Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo, siapa yang unggul dalam debat? Kami akan langsung membahasnya bersama anggota Timnas Pemenangan Anies Muhaimin atau Amin, Effendi Hoiri, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, Herman Khairon, serta juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Deddy Sitorus. Selamat malam semuanya. Selamat sore. Baik. Kita akan membahas terkait dengan debat kemarin begitu yang semua rasanya ada di sana begitu ya. Gagasan yang juga menarik, kemudian tanda kutip saling serang juga menarik. Tapi kita akan mulai perbincangan hari ini dengan saya akan memutarkan cuplikan debat yang mengangkat tema soal demokrasi dan oposisi berikut ini. Kita akan dengarkan bersama-sama. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing.
Baik, usai saling menyangga, Capres Anies Baswedan kembali memberikan komentar yang menyebut Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, kita akan membahasnya. Saya ingin ke Gus Coy terlebih dahulu. 3 hal yang disorot begitu tadi oleh Anies Baswedan terkait dengan penguatan demokrasi adalah kebebasan berbicara, oposisi yang bebas mengkritik untuk menyeimbangkan pemerintah, dan juga adanya proses pemilu yang jujur, adil, dan juga netral. Kalau tadi dari pihak Prabowo mengatakan ini berlebihan begitu. Tetapi apakah memang sebegitu memprihatinkannya 3 hal ini di masa pemerintahan saat ini, Gus Coy? Saya kira itu fakta ya, bukan klaim yang mengada-ada. Dan itu hari ini dimuat juga di Tempo bahwa apa yang disampaikan Mas Anies, klaim-klaim itu benar. Itu fakta, itu. Jadi bukan klaim yang tidak benar. Itu hari ini kan itu ada dimuat di Tempo itu, majalah Tempo. Kemudian dicari data-datanya. Yang dilakukan, yang disampaikan Mas Anies itu mengada-ada, fiksi, atau ada data, ternyata semuanya ada datanya. Jadi 3 atau 4 soal yang disampaikan tadi itu adalah pakai fakta, pakai data, bukan hanya klaim. Nah, oleh karena itu maka itu harus diangkat untuk menjadi cermin bagi kita semua. Adapun Pak Prabowo menyangga, ya wajar aja karena dia sedang berada pada support presiden. Jadi ya apapun yang dilakukan oleh presiden pasti dianggap benar meskipun tidak benar, gitu ya. Karena sedang berada di sana. Tidak semuanya benar tapi dianggap benar. Itu ya kita anggap wajar aja. Oke. Nah, oleh karena itu maka perdebatan semakin tajam, perdebatan semakin menukik, gitu ya. Itu saya kira makin bagus. Karena rakyat supaya terbuka, rakyat supaya tahu semua. Selama ini banyak sekali yang mungkin klaim yang tidak berdasar atau banyak hal yang sesungguhnya harus dibuka tetapi ditutup-tutupi. Saatnya. Jadi momen perdebatan calon presiden ini penting karena semuanya harus diangkat dan itu kemudian para presiden, calon-calon presiden menyampaikan gagasan-gagasan barunya untuk Indonesia masa depan. Saya kira itu harapan kita semua. Baik, saya ingin ke Pak Herman. Pak Herman, kalau kita melihat tanggapan begitu dari Prabowo terkait dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, kemudian mengaitkan terkait dengan Pilgub DKI Jakarta. Apa sebenarnya kaitannya antara pernyataan Anies terkait dengan kebebasan berbicara, fungsi oposisi, dan juga Pilpres dengan kondisi saat ini begitu, dengan tadi dikatakan dibandingkannya dengan Pilgub yang lalu? Kan kondisinya berbeda begitu, pemetaannya sudah berbeda. Ya, pertama tentu kami bangga ya. Pak Prabowo tadi malam sangat sabar, bijak, meskipun diserang dan secara individu Pak Prabowo juga diserang gitu ya. Dengan pernyataan Anies mengkorek terhadap persoalan pribadi yang belum tentu benar, yang belum tentu kebenarannya. Karena itu dinyatakan tanpa fakta dan bukti-bukti yang bisa dibuktikan secara verbal ataupun ada saksi ataupun barangkali ada jejak digital ya tentang bagaimana Pak Prabowo tidak tahan beroposisi. Ini menurut saya sudah menyerang pribadi. Tapi Pak Prabowo dengan sabar, dengan bijak saya kira menjawab dan bahwasanya benar. Waktu itu Mas Anies tidak akan bisa jadi gubernur kalau proses demokrasi di Indonesia dikebiri, kalau proses demokrasi tidak terbuka, kalau proses demokrasi kemudian tertutup dan bahkan kemudian tidak ada celah untuk orang lain bisa memimpin Jakarta, ya Mas Anies tidak akan menjadi
gubernur. Ya benar, faktanya memang begitu. Dan Baik. bahwa faktanya bahwa Anies juga didukung oleh Pak Prabowo melalui Gerindra juga ya betul gitu. Jadi ini fakta justru, jangan dibolak-balik. Dan bahwasanya kemudian Pak Prabowo mengkaitkan dengan pertanyaan ataupun penjelasan Anies terkait dengan proses demokrasi, ya begitulah demokrasi yang terbuka. Bahkan disampaikan pada waktu itu justru Pak Prabowo sedang berada di luar kekuasaan, melawan kekuasaan. Kok bisa gitu Mas Anies menjadi gubernur? Nah ini adalah fakta yang harus kemudian ya jangan dibolak-balik, bahwa kemudian menyerang secara pribadi. Dan Pak Prabowo ini menurut saya menunjukkan karakter originalitasnya. Bagaimana Pak Prabowo tetap tegas, tetap programnya juga disampaikan secara tegas, jelas, singkat, dan kemudian bisa menjawab tidak bertele-tele. Dan kami rakyat rasanya mengertilah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Oleh karenanya menurut saya debat ini semestinya kalau adu gagasan ya jangan menyerang gitu. Dan memang kalau melihat bagaimana Pak Prabowo begitu bijaknya mensikapi apa yang menjadi tudingan dan kemudian serangan-serangan yang membabi buta tersebut, saya kira ya itulah di luar etika gitu. Apalagi kalau berbicara persoalan etika. Ya kalau jadi ada etika merasa ya, ada serangan yang etika membabi buta santun. begitu ya terhadap Prabowo dalam debat Menurut saya- kemarin begitu ya, Pak Herman. Ya menurut saya Pak Prabowo menunjukkan karakter yang luar biasa dan rakyat memberikan simpati lah terhadap Pak Prabowo. Oke, saya sekarang ingin ke Pak Dedi karena waktu kita juga sebentar lagi harus break. Ini Pak Dedi kalau kita melihat Ganjar tampaknya tidak ingin ikut terlibat kemarin ketika saling serang antara Prabowo dan juga Anies Baswedan begitu dan mengambil seperti aman saja ya. Statementnya oposisi nggak oposisi, yang penting ini kan soal kepentingan saja. Sebenarnya kepentingan siapa? Kan kalau kita berbicara demokrasi kan kepentingannya untuk rakyat juga. Ini maksudnya seperti apa? Maaf, Pak Dedi mungkin audionya boleh dibuka terlebih dahulu, masih dalam kondisi mute. Ya itu kan karena Anda mengambil sepenggal kutipan tidak keseluruhan konteks ya. Kalau dibandingkan tadi pernyataan Anies yang panjang lebar, Anda kan cuma ngambilnya bagian soal kepentingan. Silakan jelaskan gitu kan. Pak Dedi. Ya makanya saya mau jelaskan. Pak Ganjar kan menjelaskan bahwa yang esensial dalam demokrasi itu adalah keberadaan partai politik. Oleh karena itu tugas partai politik menjadi penting di dalam melakukan rekrutmen pemimpin, ya, di dalam merumuskan kebijakan, dan memang pada akhirnya perilaku demokrasi di kita ini, dan itu sudah dibuktikan pada pemilu kali ini, oposisi nggak oposisi itu ya tergantung kepentingannya. Misalkan kemarin Nasdem ada di kubu pemerintahan, kemudian memilih Anies lalu keluar dan menjadi berseberangan gitu kan, sehingga yang 9 tahun baik setelah pindah tempat ke kubu yang lain, maka yang lain pada saat bersama juga jadi buruk nih. Sama juga Pak Dedi, maaf sekali saya harus potong dulu karena kita harus mengikuti azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Setelah azan kami akan berikan kesempatan untuk melanjutkan. Dan pemirsa kami akan kembali usai azan maghrib berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Silakan Pak Dedi diteruskan tadi statement Anda sebelum azan maghrib. Ya, mohon maaf, ternyata tadi azan maghrib, saya kira masih sore. Jadi tadi pernyataan Mas Ganjar tadi kan saya ulang, kan tegas sekali menyatakan bahwa hal yang paling penting dalam demokrasi itu adalah keberadaan partai politik, gitu ya. Itu jelas sekali. Dan ketika menyinggung soal oposisi dan tidak oposisi, beliau mengatakan praktek di Indonesia itu ya tergantung kepentingan. Tadi saya sampaikan contoh, misalnya Nasdem. Ketika bersama Jokowi, semuanya 100% baik. Ketika mereka mendukung Pak Anies, apa yang dilakukan Jokowi jelek semua. Dulu, Demokrat juga begitu. Sewaktu belum masuk ke kubu 02 sekarang. Dulu semua kan negatif tentang pemerintahan Jokowi ketika ada di luar. IKN juga salah, ini salah. Sekarang ya mau nggak mau nih sahabat saya Mas Aiman Hairon bilang sekarang bagus banget gitu kan. Realitanya begitu gitu loh. Sementara yang dimaksud dengan Mas Ganjar itu adalah ya itulah demokrasi di Indonesia.
Antara oposisi dengan tidak oposisi ya tergantung kepentingan. Bukan berarti beliau mengatakan bahwa itu yang bagus gitu loh Mbak. Baik, baik. Saya ingin minta tanggapan dari Gus Coy. Bagaimana Gus Coy Anda menanggapi pernyataan dari Pak Deddy ini? Sorry, lagi cepet-cepetan sholat ini. Ya, silakan Gus Coy. Ya, jadi ya ada benarnya. Cuma yang ideal kan memang begini. Yang pertama adalah di setiap demokrasi untuk keseimbangan itu apapun istilahnya itu harus ada yang di luar pemerintahan. Kan itu. Kita sebut oposisi. Nah, Tapi Mas kalau terkait Anies dengan mengatakan bahwa kepentingan misalnya, tadi, bagaimana Gus Coy? oh iya, di dalam beroposisi itu juga di situ kepentingan untuk membangun demokrasi yang sehat, kepentingan untuk pemerintahan supaya tidak semaunya sendiri, karena ada yang mengimbangi meskipun tetap tidak imbang, gitu ya. Tapi harus tetap ada. Cuma istilahnya ada posisi, ada oposisi, ada posisi. Itu soal istilah, tapi intinya adalah kekuasaan supaya sehat, kekuasaan supaya ketika mengambil keputusan tidak semaunya sendiri, ada perspektif lain, itu harus ada kekuatan yang di luar pemerintahan. Saya kira kita semua dalam konteks ini sepakat, hanya mungkin narasinya ya agak beda-beda. Itu satu. Yang kedua, tadi Mas Deddy menyatakan bahwa Nasdem seolah-olah menyalahkan Jokowi semua. Tidak. Kita pilah Jokowi periode pertama. Itu relatif. Hampir semua rakyat menilai itu oke. Menjelang akhir, banyak sekali hal-hal yang paradok. Di situ Nasdem kemudian mengkritisi. Di situ Nasdem kemudian. Jadi yang baik kita katakan baik, dan kita masih dalam pemerintahan, tapi yang tidak baik sudah waktunya kita nyatakan tidak baik untuk mengingatkan. Dan itu bagian dari pertanggungjawaban Nasdem baik secara politik maupun secara moral, supaya Jokowi tidak husnul khotimah, tidak suul khotimah, ending yang buruk. Dan sekarang kita rasakan, itu kita merasakan semua. Ini bukan main, sehingga kita kehabisan kata-kata. Baik. Untuk menilai keburukan pemerintahan Jokowi menjelang akhir ini. Dan saya kira pernyataan Bung Deddy dalam konteks perilaku politiknya akhir-akhir ini dari Jokowi itu sudah kita dengarkan semua itu. PDIP yang dulu memuji mungkin yang gelap pun dikatakan terang dari Jokowi. Sekarang sudah tidak, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita mencoba objektif, dan apa yang disampaikan oleh Mas Anies itu adalah fakta dan itu ada data. Pak Prabowo tadi kaitannya dengan Mas Herman. Pak Prabowo misalnya dulu bagaimana dia melawan Jokowi? Dia tidak ikut berjuang untuk kekuasaan Jokowi, sekarang menikmati kekuasaan Jokowi. Menikmati, ya. Itu fakta. Baik. Fakta. Adapun ketika Mas Anies tampil pada pemilu 2000 pilkada, itu pada saat itu Jokowi masih baik. Belum brutal seperti sekarang. Nah, sekarang ini brutal. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan itu fakta, itu dirasakan oleh rakyat. Paling tidak sebagian rakyat, dan itu harus dinyatakan kepada publik. Dan Mas Anies punya tanggung jawab sebagai akademisi, sebagai intelektual, sebagai orang yang belajar tentang politik, belajar tentang demokrasi, dia harus menyatakan itu apa adanya. Tanggung jawab etik, tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral, tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia harus ikut memperbaiki bangsanya ini. Baik, baik. Mbak, ya. Ya, baik Gus Coy. Kita akan melanjutkan ke tema debat kemarin yang berikutnya dalam sesi tanya jawab antar Capres. Anies Baswedan bertanya kepada Prabowo Subianto terkait etika politik ketika putusan MK yang meloloskan Cawapres Gibran terbukti adanya pelanggaran etika oleh Hakim MK. Kita akan saksikan berikut ini. Sudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ?
tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan Waktunya itu hilang. habis. Ya. Mas Anies, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Baik, saya akan langsung ke Pak Herman. Saya ingin minta tanggapannya. Jadi kalau tadi kita dengarkan, artinya dari sisi hukum maupun juga pelanggaran etika bagi kubu Prabowo sudah dikatakan clear begitu ya, tidak terbukti begitu ya. Kalau terkait kemudian dengan ordal sendiri, ini seperti apa tanggapannya? Apakah ada gagasan juga begitu terkait dengan hal ini? Pertama, memang dalam kehidupan itu paling mudah mengkritik. Itu paling mudah, murah gitu ya. Padahal kalau diibaratkan sebagai pengamat sepak bola lah misalkan. Pengamat sepak bola itu kadang lebih hebat daripada pemain bola. Padahal pengamat bisa saja tidak bisa bermain bola. Ini sama gitu ya. Mas Anies kan pernah menjadi gubernur. Kemudian pernah juga dalam pemerintahan. Nah, apa yang kemudian telah dilakukan, ungkap saja. Apa yang telah dilakukan di dalam rangka untuk bisa menghilangkan ordal-ordal tadi gitu. Jangan kemudian mengkritik dirinya sendiri. Dan menurut saya ini menjadi tidak etis justru. Anies pernah menjadi gubernur, pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Justru kami yang di luar, yang sampai saat ini tentu kami juga tetap menyuarakan yang baik itu baik, yang benar itu benar, yang buruk itu buruk, yang perlu disempurnakan itu disempurnakan. Tetap kami menyuarakan sampai hari ini gitu ya. Dan kemudian apakah dengan strategi-strategi yang untuk bisa menghilangkan order seperti apa? Ya tadi, bahwa ada reformasi birokrasi yang tentu ini harus dijalankan secara konsisten. Jelas Pak Prabowo pernah turut serta di dalam bagaimana menata birokrasi. Beliau adalah pejabat yang paling senior saat ini. Mampu saya kira. Dan tidak dengan kritik semestinya. Kalaupun kemudian ada gagasan, ya dengan gagasan, dengan ide. Dengan cara seperti apa mampunya seseorang ataupun calon presiden ini untuk bisa menuntaskan persoalan-persoalan ini. Bukan dengan hanya mengkritik. Sekali lagi kritik ini paling gampang dan paling mudah. Tadi persoalan bagaimana etika MK. Kan sudah selesai. Semua sudah dijalankan secara legal formal. Bahwasanya kemudian ada pelanggaran etika sudah diselesaikan. Bahkan kemudian ada gugatan lanjutan. Mempersoalkan terhadap hasil dari MK sebelumnya tetap juga sesuai. Artinya kenapa harus mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah menjadi keputusan hukum tetap? Ini kan sudah legal formal. Penyelenggara bahkan sudah memberikan keputusannya. Nah,
Jangan kemudian mengkritik sesuatu yang sudah menjadi ketetapan hukum. Itu yang dimaksud. Yang kedua, yang ketiga, Baik. tentu kalau ordal itu dianggap bahwa sekarang ini menjadi persoalan bangsa kita, loh kenapa di DKI Jakarta selama 5 tahun tidak diberantas gitu? Kenapa kalau tahu ada persoalannya, kenapa tidak diselesaikan? Nah ini yang menurut saya semestinya ya bagaimana para capres tidak hanya bisa mengkritik, tidak bisa hanya menyerang, berbicara persoalan etika, padahal sebetulnya dia sedang melanggar etika sendiri. Nah ini yang menurut saya ayo menjadi kesadaran kita bersama. Kalau memang bahwa debat ini adu gagasan, adu ide, adu program, bagaimana menuju Indonesia Emas 2045, ya itu yang harus dibicarakan. Bukan kemudian flashback jauh ke belakang. Dan bahkan kemudian hal-hal yang dia tahu sendiri, yang itu tidak dituntaskan secara sendiri. Ya ini yang menurut saya ingin beri kesempatan Pak Herman. Itu. Oke, saya ingin berikan kesempatan kepada Pak Dedi. Pak Dedi, kalau dari tim Anda sendiri, begitu dari Ganjar Pranowo sendiri, seperti apa sebenarnya menanggapi terkait dengan putusan MK ataupun juga putusan MK dan terkait dengan juga fenomena ordal ini sendiri? Ya kalau soal MK, itu sudah jelas dinyatakan ada pelanggaran etika berat untuk tidak dibilang manipulasi. Etika berat itu kan bahasa hukum atau katakanlah bahasa yang diciptakan untuk membuat itu tidak terlalu menyerang kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu satu. Jadi sebenarnya putusan MK itu ya jelas-jelas cacat, tidak beretika dan merupakan hasil penyeludupan hukum kalau menurut Profesor Yusril. Itu satu hal. Persoalannya adalah kita tidak bisa menganulir karena tidak tersedia mekanisme di MK untuk membatalkannya. Karena keputusan MK itu final dan mengikat, gitu loh. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang salah, gitu. Yang kedua, MK ketika membacakan putusannya menyebutkan bahwa tidak semua harus diketahui publik. Jadi MK jelas-jelas secara tidak langsung mengatakan bahwa telah terjadi sebuah upaya yang luar biasa yang memporak-porandakan kehormatan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi untuk keamanan negara dan bangsa ini dikatakan tidak semua publik harus mengetahui. Jadi itu sudah jelas lah. Putusan MK itu adalah putusan yang salah, tetapi kita tidak bisa membatalkan, terpaksa harus menerima. Itu satu. Soal fenomena ordal orang dalam, ya saya menganggapnya sebagai sebuah gimmick, ya gimmick dalam debat yang memang dibuat untuk memancing perhatian publik. Tetapi Pak Anies Baswedan tidak punya kredibilitas untuk menyinggung itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia orang yang berperilaku sama persis dengan apa yang dia katakan. Tadi seperti dikatakan Bung Herman. Sewaktu Pak Anies menjadi menteri, dia punya tim yang jumlahnya hampir 200 orang. Kalau saya tidak salah, silakan dikoreksi. Itu kan ordal semua, itu orang dalam. Sewaktu dia menjadi gubernur, dilantik, dia punya 73 orang anggota TGUPP. Ya, di seluruh Indonesia, itu yang paling besar jumlah anggota TGUPP. 73 orang, biayanya per bulan itu APBD-nya 18,9, hampir 20 miliar. Setiap bulan itu hanya gaji, belum operasional. Dan apa yang terjadi di DKI selama zaman Pak Anies? Ini Pak Dedi, karena waktu kita sudah terbatas. Ya sebentar, sedikit lagi. Dipersingkat apa yang saja, terjadi Pak pada Dedi. zaman Pak Anies? Ya, saya punya keluarga yang bekerja sebagai PNS di DKI. Yang bolak-balik minta tolong, kan kalian ketua DPRD, ini kita nggak bisa naik kalau nggak punya kenal orang dekat Pak Anies. Itu terjadi di Pemda DKI. Jadi Pak Anies itu nggak punya kredibilitas bicara soal ordal karena dia termasuk pelaku menurut saya. Kita minta. Baik, Gus Coy mungkin bisa ditanggapi, tapi singkat saja karena waktu kita sudah habis sebenarnya. Silahkan Gus Coy. Saya menanggapi secara umum, hal-hal yang buruk di pemerintahan, semua waktunya untuk diangkat oleh calon-calon presiden. Kemudian ini bagian dari refleksi, evaluasi, kemudian ke depan semuanya harus berbuat sebagaimana keinginan rakyat. Sudah itu aja. Masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kelebihan. Kan?
Itu saya kira. Nah, Oke. Mas Anies mengangkat hal-hal seperti itu penting karena ini untuk menjadi pelajaran bagi semuanya. Dan saya kira potret birokrasi di DKI selama Mas Anies, saya kira salah satu yang terbaik karena penghargaan dari berbagai lembaga internasional itu saya kira terbanyak dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain. Sehingga ketika dia menyatakan sesuatu berdasarkan fakta, dan itu adalah cermin dari kredibilitas dia. Soal etika, saya kira Mas Anies tanya soal perasaan Pak Prabowo. Bagaimana seorang calon presiden, gitu kan, itu menerima satu fakta yang secara etik itu tidak padahal etika itu tertinggi, nilai tertinggi, norma tertinggi di atas hukum. Oleh karena itu kita terus-menerus mengumandangkan etika. Kita sepakat. Baik. Saya kira itu. Baik, Gus Coy. Terima kasih. Etika menghargai kepada yang telah membesarkan juga harus dijunjung, saya kira ya. Baik, Dalam waktu debat- kita sudah habis. Maaf Pak Herman, Pak Dedi dan juga Gus Coy. Sayang sekali mungkin kita bisa melanjutkan di lain kesempatan. Maaf sekali, durasi kita benar-benar sudah habis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.